Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, yaitu yang ada selama di dalam pekan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Terlebih dahulu mari kita baca Matius 21 ayat 18-22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dalam peristiwa ini, apakah Yesus begitu kejam? Mengapa ia mengutuk pohon itu? Markus mengatakan, Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. ya, dari pembacaan ini, apakah Yesus begitu kejam dengan mengutuk pohon ara itu sehingga akhirnya pohon ara itu kering? Padahal dikatakan tadi di dalam Markus bahwa saat itu memang bukan musim buah ara. Pohon ara adalah salah satu tanaman yang paling menonjol di dalam Alkitab. Pohon ara ini adalah tanaman asli dari wilayah Asia Barat, Israel, Syria, Mesir, dan sekitarnya. Pada dasarnya, pohon ara menghasilkan 2 panenan setiap tahunnya. Buah ara masak yang pertama atau buah ara awal menjadi matang pada sekitar bulan Juni. Sedangkan buah ara akhir yang tumbuh pada kayu baru dan menjadi panenan utama biasanya mulai matang sejak bulan Agustus. Kira-kira pada bulan Februari, kuncup-kuncup buah pertama atau buah awal muncul pada cabang-cabang dari musim sebelumnya, dan ini mendahului daun-daunnya sekitar 2 bulanan. Karena daun-daun biasanya baru muncul sekitar akhir bulan April atau awal bulan Mei. Peristiwa di atas terjadi pada tanggal 10 Nisan 33 Masehi, sekitar awal bulan April. Itu menjelang Paskah. Jadi seharusnya jika sudah ada daunnya, maka seharusnya juga ada buahnya. Oleh karena itu wajar jika Yesus berpikiran bahwa seharusnya ada buah pada pohon ara itu. Walaupun belum musim buah ara atau belum waktunya panen buah ara. Kenyataan bahwa pohon ara itu hanya mengeluarkan daun tanpa ada buahnya memperlihatkan bahwa pohon itu tidak akan menghasilkan panenan yang baik. Dari peristiwa ini, kita setidaknya bisa belajar 2 hal. Yang pertama, orang percaya harus berbuah, harus produktif. Penampilan dari pohon ara itu menipu, sehingga Yesus mengutuknya karena pohon itu tidak produktif. Pohon itu mengeluarkan daunnya lebih awal dari biasanya, tetapi ternyata tidak ada buahnya. Pada kesempatan lain, Yesus mengatakan tentang hal ini, Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik,
ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebagai orang percaya, setiap dari kita harus berbuah. Yang kedua, orang percaya harus beriman. Ketika melihat pohon ara itu menjadi kering setelah dikutuk oleh Yesus, murid-muridnya tercengang. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Intinya adalah percaya atau tidak bimbang. Setiap orang percaya, Yesus menekankan harus percaya dan tidak bimbang. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, Yesus juga mengatakan, Yohanes 15 ayat 5-8. "Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." mari saudara-saudara, selagi kita masih ada kesempatan, sebagai orang-orang percaya, hidup kita harus berbuah dan kita hidup beriman. Tuhan